Avengers! Mana suarane? Asuba uba the white. Mafia, mafia sholat. Mengandung senyawa mengandung 36,8% nitrogen dan 63,2% oksigen. Jika Mn sama dengan 92 atau massa relatif 92, tentukan A. Rumus empiris, B. Rumus molekul. Pertama, kita menentukan rumus empiris. Diketahui kandungan nitrogen sebanyak 36,8%. N sama dengan 36,8%. Selanjutnya, oksigen mengandung nilai 63,2%. O sama dengan 63,2%. Selanjutnya yaitu massa molekul relatif atau Mr. Mr sama dengan 92. Selanjutnya kita akan menghitung rumus empirisnya. Kita asumsikan massa total senyawa adalah 100 gram. Maka massa N yaitu 36,8 dan massa U-nya ini N sama dengan 36,8. Selanjutnya O sama dengan 63,2 gram. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan mol. Mol N atau mol nitrogen sama dengan massa N per ARN sama dengan 36,8 per 14 sama dengan 36,8 per 14 atau dibagi 14 sama dengan 2,63 mol. Selanjutnya kita akan menghitung perbandingan molekul oksigen, yaitu mol O sama dengan massa O per ARO sama dengan massa O yaitu 63,2 per ARO yaitu 16. Kita tulis 16. 63,2 dibagi 16 yaitu sama dengan 3,95. Selanjutnya kita akan sederhanakan perbandingannya, yaitu N banding O sama dengan 2,63, yaitu nilai dari mol nitrogennya. Selanjutnya dibandingkan 3,95 nilai dari mol oksigen. Bagi dua angka dengan angka terkecil, yaitu 2,63. N banding O sama dengan, kita bandingkan dengan ini, 2 dibagi 2,63 dibagi 2,63 yaitu 1 dibanding 3,9 dibagi 2,63 sama dengan 1,5. Jika jawabannya begini, maka tidak akan menjadi bilangan bulat. Maka dari itu kita akan kalikan dengan 2 agar menjadi bilangan bulat. 1 yaitu perbandingan dari nitrogen, kita akan 2. 1 kali 2 sama dengan 2 dan 1,5 dikali 2 sama dengan 3. Jadi rumusnya yaitu N, rumus empirisnya yaitu N2O3. Selanjutnya kita akan menentukan rumus molekul atau RM. Rumus empiris. Nah, ini adalah rumus empiris. Oke. Beli N. Itu namanya rumus empiris ya. Sama dengan Mn. Nilai ini kita tulis ulang. N2O3 dikali N sama dengan
92. Selanjutnya yaitu 2 dikali 14. 14 itu adalah AR atau atom relatif dari nitrogen. Selanjutnya ditambah 3 dikali 16. 3 itu dari ini dan 16 itu AR dari oksigen sama dengan 92. 2 kali 14 sama dengan 28 ditambah 3 kali 16 sama dengan 48 dikali N sama dengan 92. 28 tambah 48 sama dengan 76. N sama dengan 92. N sama dengan, kita substitusikan, yaitu 92 dibagi 76 itu sama dengan 1,2. Jadi hasil dari nilai N yaitu 1,2, maka kita bulatkan menjadi 1 dikali ini, karena N2 O3 dikali N, N nya itu 1, jadi jawabannya itu N2 O3. Ini jawabannya. Nomor 2, senyawa mengandung 40% karbon, kemudian 6,7% hidrogen, dan 53,3% oksigen. Jika massa relatif sama dengan 180, tentukan A, yaitu rumus empiris, kemudian B, rumus molekul. Kita cari dulu perbandingannya. Nomor 2, 40 gram dibagi 12, kemudian 6,7 dibagi AR-nya karbon yaitu 1, kemudian 53,3 dibagi AR-nya oksigen yaitu 16. Jadi jawabannya yaitu 40 bagi 12 ketemu 3,33 dibanding 6,7 bagi 1 sama dengan 6,7. Pinter. Kemudian 53,3 dibagi 16. Jawabannya yaitu 3,33. Nah, kemudian kita cari mana nilai yang paling rendah. Ini ketemu ini. Jadi kita pilih yang ini. Oke, kita bagi dengan 3,3. Ketemunya yaitu 3,3 dibagi 3,3 hasilnya 1. Kemudian 6,7 dibagi 3,3 hasilnya 2. 3,3 dibanding 3,3 lagi hasilnya yaitu 1. Ketemunya adalah 1 dibanding 2. Kemudian 2 dibanding 1. 1 ini adalah karbon, 2 ini adalah hidrogen, kemudian 1 selanjutnya adalah oksigen. Jadi ketemunya yaitu sama dengan karbon, hidrogen, karbonnya 1, hidrogennya taruh sini jadi 2, dan O nya 1 ditulis O, jadi ketemunya CH2O. Kemudian ini untuk jawaban nomor A, yaitu rumus empiris, ini A. Kemudian kita masuk ke nomor B, mencari rumus molekul. Rumusnya yaitu Mr sama dengan sigma AR kali N. Diketahui MR-nya yaitu 180. Kita masukkan di sini 180 sama dengan ini ketemu ya. Jadi 1 kali C, kemudian hanya ada 2. Ditambah 2 H ditambah 1. Oksigennya ada berapa? Oksigennya kan 1, kayaknya tambah 1 O. Seret, tutup kurung dikali N. 180 sama dengan 1 dikali ini adalah atom relatifnya karbon yaitu 12 ditambah 2H, atom relatif hidrogen yaitu 1, 2 dikali 1, kemudian plus 1 oksigen, atom relatif oksigen yaitu 16. Jadi 1 dikali 16 tutup kurung N. Kita hitung 180 sama dengan 1 kali 12, 12, 2 kali 1, 2, 1 kali 16, 16. Jadi totalnya yaitu 30 N. N pindah ruas, jadi N sama dengan 180 dibagi 30. Ketemu
N sama dengan 6. Kita masukkan set CH2O tutup kurung dikali N nya 6. Jadi ketemu sama dengan C6 H12 O6. Nah, ini jawaban untuk nomor B. Jadi A sama dengan, ketemunya ini rumus empiris yaitu CH2. Oh, kemudian untuk rumus molekul yaitu C6H12O6. 3. Senyawa mengandung 22,6% Na, 15,8% S, dan 61,6% U. Jika Mr142, tentukan A. Rumus empiris, B. Rumus molekul. Kita mulai dari rumus empiris dulu ya. Diketahui kan di rumus diketahui kadar Na. Apa? Diketahui rumusnya. Kadar Na-nya itu 22,6%. Terus kadar S. Kadar S-nya itu 15,8%. Terus kadar U. Kadar U-nya itu 61,6%. Terus massa molekul. Massa molekul relatif. Massa molekul relatif. Atau MR. Yang nya itu 142. Terus massa atom relatif. Massa atom relatif atau AR. Yang standar Na-nya itu standar Na itu 23, S sama dengan 32,0 sama dengan 16. Terus kita menentukan rumus. Hitung mol masing-masing unsur menggunakan rumus N sama dengan M per AR sama dengan mol Na. Mol Na sama dengan 22 di B6 per 3 sama dengan 0,98 mol. Terus mol S 15,8 per 32 sama dengan 0,49 mol. Lalu mol U sama dengan 61,6 per 16 sama dengan 3,85 mol. Terus selanjutnya kita tentukan perbandingan mol terkecil dengan membagi semua nilai dengan angka mol terkecil, yaitu semisal 0,49. Nah, lanjut. Na dibagi S dibagi 0 sama dengan 0,98 per 0,49 sama dengan dibagi 0,49 per 0,49 dibagi 3,85 dibagi 0,49. Lalu di bawahnya ini Na dibagi S O sama dengan 2 dibagi 1 dibagi 7,85. Nah, terus hasilnya itu adalah Na2 SO 8. Masih udah terus langkah selanjutnya adalah menentukan rumus molekul. Sekarang ini kita menghitung dan menentukan rumus molekul, yaitu rumus molekul dicari dengan membandingkan massa rumus empiris dengan empiris yang diketahui pada soal. Lanjut. Nah, lanjut kita masukkan Na2SO8 reaksi tadi ini ya, sama dengan 142. Terus lagi 2 kali 23 ditambah 32 plus kurung 8 kali 16 kali N sama dengan 142. Terus hasilnya itu 46 plus 32 plus 128 sama dengan 142.
Nah, lanjut. 206 N sama dengan 142 N sama dengan 142 per 206 sama dengan 0,68. N bisa dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya untuk mencari molekul yang itu mengalihkan rumus empiris dengan N karena N adalah 1. Maka hasilnya tetap anak-anak. Apa hasilnya? Ya pinter. Na2SO8. Selesai deh. Perpat sebanyak 5,6 gram Fe ferrum bereaksi dengan 2,4 gram oksigen membentuk senyawa. Jika massa relatif sama dengan 160, tentukan rumus empiris. B. Rumus molekul. Diketahui massa besi Fe sama dengan 5,6 ini koma ya 5,6 gram. Massa oksigen sama dengan 2,4 gram. Mr senyawa sama dengan 160. Atom relatif Ar Fe sama dengan 16. Iya. Selanjutnya kita menentukan rumus empiris. Cari perbandingan molekul. Mol Fe sama dengan 5,6 gram dibagi 56 sama dengan 0,1 molekul oksigen. Mol O dengan 2,4 dibagi 16 sama dengan 0,15 molekul. Setelah kita mendapatkan nilainya, kita sederhanakan. Oke, teman-teman, 0,1 dibagi 0,15 bagi keduanya dengan 0,05 atau kalikan akar bulat. Oksigen 2, 3. Jadi rumus empirisnya adalah 2 oksigen 3. Sekarang kita menentukan rumus molekul. Dua oksigen 3. Oksigen sama dengan 160. 2 kali 56 tambah 3 kali 16 sama dengan ini kali semua 106, hasilnya 160. Lanjut 112 tambah 48 sama dengan 100, hasilnya 160 sama dengan 160. Karena N sama dengan 1, maka rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya, yaitu ini oksigen titik. Yaitu jadi ini rumus empiris, ini rumus molekul. Sekian, terima kasih. Senyawa mengandung 56% silikon dan 44% oksigen. Jika Mr sama dengan 208, tentukan A. Rumus empiris dan B. Rumus molekul. Pertama, yang diketahui adalah massa silikon, yaitu 56, dan juga massa oksigen, yaitu 44
gram. Lalu kita mencari mol dengan rumus massa senyawa dibagi dengan mR. Yang pertama kita mencari mol silikon. Kita masukkan massa silikon yaitu 56 gram dibagi dengan AR silikon yaitu 28 sama dengan 2 mol. Yang kedua adalah mencari mol oksigen yaitu 44 dibagi 16 menghasilkan 2,75 mol. Nah, kemudian kita bandingkan antara jumlah mol silikon dan juga jumlah mol oksigen. Nah, karena jumlah mol oksigen ini mendekati 3, maka kita bulatkan menjadi 3 mol. Nah, kita bandingkan yaitu 2:3 dibagi. Maka kita dapati perbandingan yaitu 2:3. Oke. Maka rumus empirisnya adalah Si2O3. Lalu kita mencari rumus molekul dengan yaitu MRRE sama dengan RE dikali N. Nah, MRRE sudah diketahui yaitu 208. Maka kita substitusikan ke sini. Lalu ini yaitu 2 AR silikon ditambah 3 ARO dikali N. Kemudian hasilnya adalah 208 sama dengan 2 dikali 28 ditambah 3 dikali 16. Lalu 208. Nah, ini kita kalikan menjadi 56 ditambah 48 dikali N. Maka ini kita jumlahkan dengan hasilnya adalah 104 dikali N, dan ini kita pindah ruaskan 208. Kalian pindah ruas menjadi pembagian yaitu 104 sama dengan N, maka 2 sama dengan N. Nah, lalu rumusnya adalah Rm sama dengan RE dikali N. Itu kita substitusikan yaitu ini RE nya atau rumus empirisnya yaitu silikon 2O3 dikali dengan N nya yaitu 2. Maka kita mendapati B yaitu rumus molekul menjadi Si4O6. Suatu senyawa mengandung 43,7% P dan 56,3% O. Jika MR senyawa 284, tentukan A rumus empiris, B rumus molekul. Diketahui nilai P 83, O 56,3, R senyawa 284, AR P 31, AR O 16. Mol P banding mol O sama dengan nilai P per ARD banding nilai O per RO. Mol P banding mol O sama dengan 33,7 per 31 banding 56,3 per 16. Lalu sederhanakan P
sama dengan 1/1 per 1 sama dengan 1. O sama dengan 3,52 per 1/1 hampir sama dengan 2,5. Karena nilai 2,5 ini belum bulat, maka P sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. O sama dengan 2,5 kali 2 sama dengan 5. Jadi rumus empiris adalah P 2O5. Mencari rumus molekul MR P2O5 sama dengan 2 kali RP tambah 5 kali ARO. Maka R P2O sama dengan 2 kali 5 kali 16 MR P2O5 62 tambah 80 sama dengan 142. MR 142 R 200. Karena nilai keduanya sudah diketahui, maka gantikan dengan nilai yang sudah diketahui. 142 N sama dengan 284. N sama dengan 284 per 142. N sama dengan 2. Oke, doraku. Untuk mencari rumus molekul dibutuhkan rumus sama dengan huruf R E kali N. Karena RE sudah diketahui yaitu P2O5, maka kita gantikan RE yang ada dirumus dengan yang sudah diketahui yaitu RF P2O5 dan N juga sudah diketahui nilainya yaitu 2, maka R rumus molekul sama dengan D dikalikan semua ini P4O10. Suatu kristal DuSO4X H2O dipanaskan hingga seluruh air kristalnya hilang. Masa awal kristal 10,0 gram. Masa setelah pemanasan sama dengan 6,4 gram. Tentukan A. Masa air yang hilang. B. Nilai X dalam DuSO4X H2O. Diketahui masa awal CuSO4X H2O sama dengan 10,0 gram. Masa sisa CuSO4 anhidrat sama dengan 6,4 gram. ArCu sama dengan 63,5. Ini nilai dari ArCu. S sama dengan 32, O sama dengan 16, A sama dengan 1. Selanjutnya yaitu MrCuSO4 sama dengan 159,5 gram R.
A2O sama dengan 18. Setelah itu kita cari massa air yang hilang. Rumus dari massa air yaitu massa awal dikurangi massa sisa. Massa awalnya yaitu 10,0 gram dikurangi 6,4 gram sama dengan 3,6 gram. Selanjutnya yaitu menentukan X dalam CuSO4 X2O. Kita bandingkan mol CuSO4 dengan mol H2O. Kita hitung mol masing-masing. Mol CuSO4 sama dengan massa per ml sama dengan 6,4 per 159,5, hampir sama dengan 0,04. Selanjutnya kita mencari mol H2O sama dengan massa per ml sama dengan 3,6 per 18 sama dengan 0,2 mol. Selanjutnya itu kita mencari perbandingan mol. CuSO4 dibandingkan H2O sama dengan 0,04 dibanding 0,2. Bagi kedua angka dengan 0,04 CuSO4 banding H2O sama dengan 1 banding 5. Jadi nilai X adalah 5. Rumus kristalnya adalah CuSO4 5H2O. Kita masuk ke rumus air kristal ya anak-anak. Soalnya itu suatu senyawa MgSO4, kemudian senyawa kedua yaitu X2O mengandung 512% air kristal. Jika diketahui atom relatif Mg sama dengan 24, S sama dengan 32,O sama dengan 16, H sama dengan 1. Tentukan nilai X. Jadi yang pertama diketahui di senyawa MgSO4 dan X2O. Atom relatifnya Mg sama dengan 24, S sama dengan 32 oksigen sama dengan 16, H sama dengan 1. Ditanyanya itu nilai X. Kita asumsikan total massa senyawa yaitu 100 gram. Jadi massa H2O sama dengan 51,2 gram. Kemudian massa MgSO4 sama dengan 48,8 gram. Ini asumsinya. Kemudian kita hitung massa molekul relatif atau ml. ml sama dengan H2O sama dengan 2 dikali 1 plus 16 sama dengan 18. Ya, massa relatif MgSO4 sama dengan 24 plus 32 plus 4 kali 16. Kali 16 ditemukan sama dengan 24 plus 32 plus 64 ketemu 120. Untuk mencari nilai X, kita bandingkan molnya.
perbandingan mol kita pakai rumus X. Kita tulis rumusnya yaitu X sama dengan mol H2O per mol MgSO4. Ini kita cari, kemudian kita cari atau kita masukkan nilainya. X sama dengan 51,2 kita bagi dengan 18. Kemudian kita masukkan nilai selanjutnya yaitu ini 48,8 bagi dengan 120. Ditemukan X sama dengan, kita jumlahkan ya, ini dijumlahkan dengan ini yaitu 2,844. Kemudian untuk nilai bawahnya anak-anak, nilai bawahnya kita jumlahkan, ini kita pisah ya, dan mudah. Ini tadi ketemunya ini, dan ini kita masukkan. Ketemunya yaitu 48,8 dibagi 120 yaitu 0,4067. X sama dengan 2,844 per 0,4067. Kita jumlahkan. X sama dengan, kita hitung ya, perhitungannya ini kita ancar-ancar yaitu 6,99 jika dibulatkan ke atas yaitu menjadi X sama dengan 7. Oke. Jadi nilai X sama dengan 7. Senyawa yaitu MgSO4 kali 7H2O. Terima kasih anak-anak. Seorang siswa memanaskan 8,1 gram Na2CO3 H2O dan diperoleh sisa padatan 2,7 gram. Tentukan masa air yang hilang dan nilai X. Oke, kita mulai dari masa air yang hilang ya, teman-teman. A. Masa kristal awal. Masa kristal awal berapa? 8,1 gram ya, dibagi dicoploid 2,1 gram. Oh, ini bener. Terus masa sisa berapa? 2,7 gram. Terus kita menentukan masa air yang hilang. Masa H2O sama dengan 8,1 gram dikurangi 2,7 gram sama dengan, ayo coba dihitung berapa? Kelamaan 5,4 gram ya. Sekarang B ya, B menentukan nilai X. Nah, untuk menentukan atau mencari nilai X, kita harus membandingkan mol Na2CO3 dengan mol H2O. Nah, terus kita harus hitung massa molekul relatif Mr. Seperti ini ya. Mr Na2CO3 sama dengan 2 kali 23 plus 1 kali 12. Maaf ya kalau lami piring ya, pelayan saya lagi cuci piring. Plus 3 kali 16 sama dengan 46 plus 12 plus 48. Berapa kira-kira? 106. Terus Mr H2O sama dengan 2 kali 1 plus 1 kali 16 sama dengan 18. Terus kita harus, langkah kedua kita harus menghitung mol masing-masing. Gimana caranya? Ini caranya. Mol Na2CO3 sama dengan massa
per ml sama dengan 5,4 per 18. Berapa? 0,3 mol. Nanti biro. Terus kita menentukan perbandingan mol X. Nilai X adalah perbandingan mol air terhadap mol garam andesat. Oke. Lagi. X sama dengan mol H2O per mol Na2CO3. X lagi 0,3 per 0,0255 hampir sama dengan 11,76. Nah terus 11,76 itu dijadi satukan atau dianukan menjadi 12. Jadi rumus kristalnya adalah Na2CO3 12H2O. Nah segitu aja ya dari saya. Nomor 4 selanjutnya, sebanyak 12,2 gram BaCl 2 kali H2O dipanaskan hingga tersisa 10,4 gram BaCl. Tentukan nilai X-nya. Diketahui masa awal BaCl kali H2O sama dengan 12,2 gram. Masa sisa BaCl. Masa sisa HCl anhidrat sama dengan 10,4 gram. 10,4 G. Terus AR BA sama dengan 137 DL sama dengan 35,5 sama dengan 1,0 sama dengan 16. Sekarang kita menentukan nilai X. Pertama cari massa air yang menguap. Massa H2O sama dengan 12,2 G gram kurangi 10,4 gram sama dengan, ini dikurangi dulu ya, sama dengan 1,8 gram. Dan ini hasilnya dari pengurangan tersebut. Sekarang kita hitung MR masing-masing. Masing-masing MR tersebut. MR BaCl sama dengan 237 ditambah 2 kali 35,5 sama dengan 137 tambah 7. Selanjutnya ini MR H2O sama dengan 18. Selanjutnya bandingkan mol BaCl dengan mol H2O. Mol BaCl HCl 10,4 bagi 208, hasilnya 0,05 mol. Mol H2O sama dengan 1,8 bagi 18, hasilnya 0,1 molekul. Selanjutnya cari perbandingan nilai X-nya. X sama dengan mol H2O kita bagi mol BaCl. Nah, X sama dengan mol H2O nya yang ini ya adik-adik, 0,1 bagi mol BaCl nya yang ini adik-adik, 0,05 sama dengan hasilnya 2. Jadi nilai X adalah 2. Rumus senyawa adalah jadi nilai X-nya adalah 2 dan rumus senyawanya adalah BaCl 2O. Jadi ini jawaban tersebut. Kita sampai pada nomor 5 tentang rumus air kristal, yaitu 2 sampel CaCl2 X H2O memberikan data berikut, yaitu sampel A memiliki massa awal 14,7 gram dengan
massa setelah pemanasan yaitu 11,1 gram. Lalu sampel B mempunyai massa awal 29,4 gram dengan massa setelah pemanasan yaitu 22,2 gram. Lalu dari data ini tentukan A. Nilai X untuk masing-masing sampel, dan B. Apakah kedua sampel memiliki rumus yang sama? Jelaskan. Oke. Langkah pertama yaitu kita mencari MR dari setiap senyawa. MR CaCl2 sama dengan 1 dikali ArCa ditambah 2 dikali Cl. Kita cari yaitu 1 dikali ArCa yaitu 40 ditambah 2 Cl yaitu ArCl yaitu 35,5. Kita hitung jadi 40 ditambah 71 sama dengan jadi MR CaCl2 adalah 111. Lalu kita butuh MR air yaitu H2O sama dengan 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. Lalu kita cari 2 dikali ARH yaitu 1 ditambah 1 dikali ARO yaitu 16. Maka MR dari H2O adalah 18. Lalu kita hitung jumlah mol yang ada di sampel A dan sampel B. Rumusnya yaitu mol sama dengan lalu kita hitung selisih antara massa awal dan massa setelah pemanasan untuk mengetahui massa uap air yang menghilang. Untuk sampel A yaitu massa awalnya 14,7 dikurangi 11,1 sama dengan 3,6 gram. Lalu untuk sampel 2 massa airnya yang didapatkan adalah 29,4 dikurangi 22,2, maka massa air didapatkan adalah 7,2 gram. Lalu kita cari jumlah mol dari kedua sampel yaitu mol sama dengan massa per mr. Nah, untuk mol ini untuk sampel A, mol CaCl2 sama dengan massa dari CaCl, massa dari Cal ini dibagi dengan mr CaCl, yaitu ini mendapatkan nilai yaitu 0,1. Dan jika kita menghitung jumlah mol sampel A dari uap air sama dengan 3,6 per 18 yaitu 0,2. Lalu kita bandingkan jumlah mol CaCl dan jumlah mol pada air yaitu 0,1 banding 0,2, lalu dibagi dengan nilai yang terkecil sama dengan 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1 banding 0,2 dibagi 0,1 menjadi 2. Lalu untuk sampel B kita mencari mol CaCl2 nya yaitu 22,2 per 111 sama mendapatkan hasil 0,2. Yang kedua adalah jumlah mol H2O sama dengan 7,2 dibagi dengan 18 sama dengan 0,4. Lalu kita bandingkan jumlah mol pada CaCl2 dengan jumlah mol pada uap air yaitu 0,2 banding 0,4 dibagi dengan nilai yang terkecil yaitu 0,2 sama dengan 0,2 dibagi 0,2 sama dengan 1 dan 0,4 dibagi 0,2 sama dengan 2. Maka untuk nilai X dari kedua sampel yaitu sama-sama 2. Lalu yang kedua yang
adalah apakah dua sampel memiliki rumus yang sama? Jawabannya iya. Iya, kedua sampel memiliki rumus yang sama, yaitu CaCl2 2H2O, dan juga menerapkan hukum Roche karena perbandingan dari kedua sampel tersebut menghasilkan bilangan bulat dan sederhana. Sebanyak 9,0 gram kristal FeSO4 kali H2O dipanaskan hingga tersisa 5,0 gram FeSO4 anhidrat. Diketahui AR yaitu Fe sama dengan 56,5 sama dengan 32 dan O sama dengan 16 dan H sama dengan 1. Tentukan A massa air yang hilang, B nilai X dalam FeSO kali H2O. Diketahui massa kristal FeSO4 kali H2O sama dengan 9,0 gram, dan massa sisa ialah FeSO4 anhidrat sama dengan 5,0 gram. R F 56, dan S sama dengan 32, lalu O sama dengan 16, A sama dengan 1. Massa air yang hilang adalah selisih antara massa kristal sebelum dipanaskan dengan massa sisa atau anhidrat setelah dipanaskan. Massa air sama dengan massa kristal awal dikurangi massa sisa. Massa air sama dengan 9,0 gram dikurangi 5,0 gram. Berarti massa air adalah 0 gram. Maka massa air yang hilang A itu massa air yang hilang adalah 4,0 gram. Untuk mencari nilai X, kita harus membandingkan jumlah mol antara FeSO4 dengan mol H2O. Hitung MR masing-masing. MR FeSO4 sama dengan 1 kali 5 tambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16 sama dengan 56 tambah 32 tambah 64 sama dengan 152. MR H2O sama dengan 2 kali 1 tambah 1 kali 16 sama dengan 18. Hitung jumlah mol masing-masing. Mol FeSO4 sama dengan massa per mR
sama dengan 5,0 per 152. Lalu hampir sama dengan 0,0329 mol. Mol H2O sama dengan massa per mR sama dengan 4,0 per 18, hampir sama dengan 0,2 mol. Lalu tentukan perbandingan mol untuk mencari X, yaitu X sama dengan mol H2O per mol FeSO4. X sama dengan 0,2222 per 0,0329, maka hasilnya adalah hampir sama dengan 6,75. Nilai X yang sudah kita dapatkan bisa dibulatkan menjadi 7. Kesimpulannya, nilai X adalah 7, sehingga rumus kristalnya adalah FeSO4 7H2O adalah 7H2O. Selesai sudah. Hai teman-teman, bagaimanakah videonya tadi? Apakah yang diajarkan semuanya paham? Kalau tidak, ya tonton lagi dong. Semoga semuanya paham ya. Maafkan kita bila ada salah paham, kata, dan kalimat. Demikian, terima kasih.